Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Wahdatul Wujud, menyatu dan meleburnya hamba dengan zat Tuhan. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Wahdatul Wujud berasal dari kata wahdah yang berarti tunggal atau kesatuan, dan al-wujud yang berarti ada, eksistensi atau keberadaan. Secara harfiah, wahdatul wujud artinya adalah kesatuan eksistensi. Ajaran ini menyebutkan bahwa Tuhan adalah zat yang Maha Esa, sedangkan makhluk adalah bagian dari zat yang Maha Esa tersebut. Dan Tuhan memperlihatkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta ini. Karena tak ada satupun di alam semesta ini kecuali wujud Tuhan. Dengan kata lain, eksistensi alam semesta merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan. Wahdatul Wujud selalu dihubungkan dengan Ibnu Arabi karena Ibnu Arabi dianggap sebagai penggagasnya. Walaupun Wahdatul Wujud dikaitkan dengan aliran Ibnu Arabi, tetapi sebetulnya Wahdatul Wujud sudah diajarkan oleh beberapa tokoh sufi sebelum Ibnu Arabi. Sufi sebelum Ibnu Arabi yang membuat pernyataan yang dianggap mengandung doktrin Wahdatul Wujud adalah Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Dalam sebuah karyanya, beliau berkata, sesuatu yang mawujud dengan sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana cahaya yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang wujud kecuali Allah dan wajahnya. Dengan itu pula maka segala sesuatu binasa kecuali wajahnya secara azali dan abadi. Ma'ruf Al-Karki adalah salah satu sufi yang hidup 4 abad sebelum Ibnu Arabi. Adalah tokoh pertama yang mengungkapkan syahadat dengan kata-kata tiada sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah. Tokoh terkenal juga yang cukup berperan penting mempopulerkan istilah Wahdatul Wujud adalah Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan ulama Islam, guru dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Walaupun Ibnu Taimiyah menggunakan istilah Wahdatul Wujud juga untuk mengkritik terhadap doktrin Wahdatul Wujud, tetapi istilah ini sudah banyak digunakan oleh kalangan sufi di ajaran tasawuf. Adapun tokoh-tokoh Wahdatul Wujud yang terkenal, yang pertama Al-Hallaj. Nama aslinya adalah Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Hallaj. Dikenal dengan nama Al-Hallaj, seorang syekh sufi keturunan Persia abad ke-9 dan ke-10. Dilahirkan di kota Tur di kawasan Baidah, Iran Tenggara pada tanggal 26 Maret 866 Masehi. Ia terkenal dengan ucapannya,
ana al-haq, akulah kebenaran. Karena ucapannya itu mengakibatkan beliau dieksekusi atau dibunuh. Sebab beberapa ulama Islam pada zaman itu tidak menerima pandangan bahwa seseorang manusia bisa bersatu dengan Allah, dan karena kebenaran adalah salah satu nama Allah, maka ini berarti bahwa Al-Hallaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Tapi seiring waktu peningkatan ilmu dan perkembangan pemikiran dunia Islam membuat ajaran ini banyak diterima. Yang kedua, tokoh dari Indonesia yaitu Syekh Siti Jenar. Nama aslinya adalah Raden Abdul Jalil. Lahir di Iran atau Persia pada tahun 1348 sampai 1439 Hijriah atau 1426 hingga 1517 Masehi. Bertempat tinggal di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Syekh Siti Jenar terkenal dengan ajarannya Manunggaling Kaula Gusti, yaitu istilah wahdatul wujud yang dijawakan. Syekh Siti Jenar mengembangkan faham jalan hidup sufi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktik sufi oleh Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal tentang ketentuan syariat yang dilakukan oleh Wali Songo. Sebenarnya dalam hakikat ajaran mereka adalah sama, tapi pemahaman ilmu Manunggaling Kaula Gusti itu terlalu tinggi bagi masyarakat awam, sehingga para Wali Songo lain menyebutnya bertentangan supaya kaum awam tidak gagal faham atau tersesat karena level keilmuannya yang belum siap menerima ilmu tersebut. Dan tokoh yang ketiga terkenal adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah salah satu tokoh sufi terkenal dalam perkembangan ilmu tasawuf. Beliau lahir pada tahun 560 Hijriah, merupakan tokoh yang cukup kontroversial. Beliau mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali Tuhan. Segala yang ada selain Tuhan adalah penampakan zohiriyah darinya. Perkataan yang diungkapkan beliau adalah Maha Suci, Zat yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia adalah segala sesuatu itu sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah penjelasan tentang wahdatul wujud, menyatu dan meleburnya hamba dengan zat Tuhan, yang manusia itu sendiri merupakan bagian dari wajah Allah dan alam semesta ini. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang makna wahdatul wujud atau Manunggaling Kaula Gusti, teman-teman bisa geser ke video-video Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang lama atau konsultasikan kepada guru atau kiai Anda. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.